Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti kegiatan Smartren Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian semua dan melindungi kita semua yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah berupa Islam adalah hidayah untuk kita semua. Bagaimana kalau kita dilahirkan bukan karena agama Islam? Tentunya kita akan menjadi orang yang nista, orang yang nanti akan calon penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah Allah hidayahkan kepada kita, yaitu berupa Islam dengan penuh keimanan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam, sehingga kita bisa mengikuti bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat. Pintu taubat dibuka, di mana segala berupa pahala-pahala semuanya digelar di bulan suci Ramadan. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, kita bisa dipertemukan di bulan suci. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kita menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Apalagi di bulan puasa itu sangat banyak sekali faedahnya, yaitu di antaranya di bulan Ramadan akan tempat diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya di bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Betapa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga bulan dengan Syahrul Mubarak, yaitu berdasarkan pada dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa kita berbanyak membaca Quran, karena dengan membaca Quran kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan ingat bahwa membaca Quran itu tidak hanya sekedar membaca saja, akan tetapi kita membaca, memahami Al-Quran dan menghayati Al-Quran, serta harus mampu mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan saja, tetapi kita harus mampu pertama memahami isi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Di dalamnya kita pelajari, di dalamnya mengandung makna-makna yang tersurat dan tersirat, dan kita harus bisa menghayati apa hidup ini, mengenai alam semesta ini, sebagaimana Al-Quran
Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, dan perbedaan antara malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Dan inilah yang disebut Al-Quran itu harus kita pahami, harus kita hayati. Oh, ternyata ada bulan, ada bintang, ada langit, sebagainya. Kita lihat di atas bahwa ini adalah ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Makanya disebut nuzulul Quran di dalam bulan suci Ramadan. Perlu hayati seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Quran, seperti halnya cerita-cerita sejarah-sejarah terdahulu, kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Lut, kaum Samud, orang-orang kafir yang dibinasakan oleh Allah SWT, seperti halnya umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kemudian umatnya Nabi Musa, Fir'aun, yang ditenggelamkan di Laut Merah juga. Mereka karena dosa-dosa mereka, karena membangkang, tidak mengikuti perintah Allah SWT. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, semoga kalian semua, kita semua terus berupaya untuk menjadikan Al-Quran adalah pegangan hidup, ya, way of life, sebagai pandangan hidup kita, ya, sebagai pegangan hidup kita, tuntunan hidup kita. Maka dengan kita memegang Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dalam pertemuan Smart Trend Ramadan di tahun 1442 Hijriah, semoga pandemi segera hilang di muka bumi pertiwi ini, dan kita menempuh kehidupan yang akan lebih baik lagi. Dan semangat kepada kalian, jangan berputus asa. Kalian itu harus semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ya, dan semoga masa depan kalian semua menjadi cerah dan penuh makna serta berhasil untuk menempuh segala sesuatunya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau itu kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.